19.02.01 dari program studi pendidikan agama Islam. Baik, ini merupakan tugas dari ujian komprehensif materi kedua. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas ini terbagi atas 3 submateri. Yang pertama, strategi
kesadaran dan tanggung jawab peserta didik atas perilakunya, bukan untuk hukuman yang berat, tetapi untuk penguatan nilai-nilai positif, afektif, maupun komunikasi yang efektif. Prinsip-prinsip dasar disiplin positif itu ada 5. Yang pertama, konsisten. Yang kedua, keterlibatan. Yang ketiga, empatik dan respect. Yang keempat, yaitu fokus pada solusi bukan hukuman. Dan yang kelima, refleksi diri. Kemudian materi selanjutnya tentang penerapan strategi pendekatan disiplin positif itu ada 4. Yang pertama, bangun hubungan positif. Yang kedua, buat aturan bersama dengan siswa dan guru. Ketiga, yaitu berikan penguatan positif dan pujian. Dan yang keempat, yaitu gunakan komunikasi asertif. Maksudnya tegas namun sopan. Misalnya begini, "Nak, kamu belum mengerjakan tugas. Ibu tahu kamu pasti bisa lebih bertanggung jawab." Itu contohnya. Kemudian kita masuk pada pencegahan konflik di kelas. Pencegahan konflik di kelas itu ada 4. Yang pertama, ciptakan iklim suasana kelas yang hangat, ramah, dan terbuka. Yang kedua, yaitu kenali tanda-tanda konflik yang sudah ada. Kemudian perhatikan perubahan perilaku siswa. Apabila mulai berubah, kita lakukan pendekatan secara personal agar tidak terjadi konflik. Yang ketiga, yaitu latih komunikasi sosial maupun emosional. Dan yang keempat, yaitu menggunakan mediasi. Nah, itu tentang penerapan pendekatan disiplin positif dan pencegahan konflik di kelas. Kemudian kita masuk pada materi yang ketiga. Evaluasi dan refleksi praktik pengelolaan kelas. Apa yang dimaksud dengan evaluasi dan refleksi praktik pengelolaan kelas? Evaluasi pengelolaan kelas adalah proses menilai strategi yang telah dilakukan oleh guru dan dalam menciptakan lingkungan belajar yang tertib, kondusif, dan efisien. Kemudian yang dimaksud dengan refleksi praktik pengelolaan kelas di sini yaitu proses merenungkan apa saja yang dilakukan, mengidentifikasi keberhasilan dan kendala, serta merancang kedepannya bisa menjadi lebih baik. Kemudian tujuan evaluasi dan refleksi ini yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi. Yang kedua, untuk